Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini adalah pagi yang istimewa karena hari ini kita beda temanya daripada hari-hari biasa. Kalau hari biasa temanya tentang adabul mufrad, adab pribadi, tulisan Imam Al-Bukhari. Tapi hari ini kita temanya tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita mengambil judulnya adalah meneladani Nabi, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Pak, orang yang paling bahagia itu di dunia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang lebih bahagia daripada Nabi. Cuman Bapak lihat kebahagiaan Nabi ya begitulah. Banyak cobaannya, banyak ujiannya, tapi semuanya, segala ujian dan cobaan itu terselesaikan. Terus Nabi Muhammad itu bahagianya memang begitu, bahagia dan begitu betul, dan kita juga sebagai umatnya ya harus mencontoh model kebahagiaan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad bahagia itu gimana? Sederhana. Sebenarnya bahagia itu seperti Nabi itu sederhana aja, bahagia Nabi itu. Gimana bahagia Nabi sederhana itu Pak? Nabi nggak perlu punya kendaraan mewah, nggak perlu punya motor, nggak ada motor ketika itu Pak, nggak ada Pak. Terus nggak perlu apa lagi? Nggak perlu rumah mewah, nggak perlu macam-macam Nabi itu. Bahagia Nabi itu adalah ketika dia dekat dengan Allah, kemudian akhlaknya kepada manusia baik, itulah bahagia itu Pak. Saya pernah tanya sama orang-orang yang udah tua-tua itu Pak, udah tua-tua umur 60, 70, 80. Kan dia udah lama hidup di dunia itu Pak ya. Saya tanya sama dia, "Pak, bahagia itu apa sih Pak?" Saya tanya sama dia. "Di dunia itu bahagia itu apa sih Pak?" Dia jawab apa? "Ya begitu-gitu aja Pak Ustadz," kata dia. "Begitu-gitu itu gimana Pak? Yang paling bahagia di dunia ini apa kira-kira Pak?" "Enggak ada Ustadz, begitu-begitu aja," kata dia. Udah banyak saya tanya orang tuh. Bapak pernah nanya juga gak ke orang tua-tua begitu? Pernah tanya gak? Tanyalah. Biar Bapak tahu mana apa itu disebut dengan bahagia. Bahagia begitu aja Pak. Dulu misalnya ketika bujang, Bapak dulu kepengen menikah, Ibu pengen nikah gak? Jawablah dulu. Kita anak bujang nih kepengen nikah gak anak bujang nih? Ini jarang-jarang pula anak bujang ini datang nih ya. Penikah gak? Rasa-rasanya kalau berduaan itu pegangan tangan segala macam bahagia rasanya hidup kan. Tapi setelah menikah gimana rasanya? Biasa aja kan. Apa jawab kan? Biasa aja ya begitu aja. Biasanya dikit. Iya, nikah itu ya begitulah. Ya kan? Dulu memang kepengen segala macam. Tapi bulan madu itu sebulan cuman. Yang madu itu berapa? Sebulan, habis itu pahit. Dia maksudnya nikah itu tanggung jawab. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu tuh usia 50 ke atas tuh, bapak-bapak ini enggak perlu betul sama dia nih. Jawab, tanyalah sama ibu-ibu tuh. Usia udah 50, 40 lah, 40, 50. Bapak suaminya perlu enggak sama dia, Pak? Tanyalah ibu-ibu, jawablah ibu, betul enggak ibu-ibu? Ibu-ibu enggak mau jawab hanya karena dulu saya pernah nanya kan, ada dosen-dosen di mana di UIN itu, saya tanya dosen-dosen UIN, saya tanya ketika ketika sebelum COVID nggak salah saya tanya tuh, bu ya, ada Bu 7 dia tuh, menurut ibu Bu, kalau seandainya mana yang ibu suka, suami ibu di rumah siang hari nih maksudnya, siang hari di rumah atau siang hari itu dia di luar rumah? Serentak mereka 7-7-nya jawab apa? Di luar rumah kata dia. Kenapa di luar rumah? Ibu enggak sayang sama suami ibu? Sayang Pak Ustaz. Terus
Kenapa disuruh dia keluar rumah? Ndak, ibu ingin dia di dalam rumah aja boleh lihat pandang-pandang wajahnya. Enggak, Pak Ustaz. Kenapa? Alasannya satu, Pak Ustaz. Apa itu? Kalau dia di rumah tuh banyak nyuruh, Pak Ustaz. Jadi malam kami udah disuruhnya, siang pula disuruhnya pula. Maka lebih baik gimana? Di luar aja, Pak Ustaz. Oh begitu ya, Bu, katanya. Jadi maka kesimpulan saya adalah suami itu tak butuh betul sama ibu-ibu tuh. Saya tanyalah ke hati mereka itu, tanyalah. Bapak kok dia macam marah bapak sama saya? Enggak begitulah. Jadi kebahagiaan itu begitu aja. Kebahagiaan itu apa kebahagiaan itu, Pak? Ya begitu-begitu aja. Dunia itu begitu-gitu aja. Dunia ini enggak ada bahagia betul. Kita kepengen makan enak, paling enaknya sampai di tenggorokan. Kita kepengen jalan-jalan jauh-jauh, enaknya apa? Paling pulang capek, duit habis, pulang capek. Kayak gitu-gitu aja, ingin-ingin aja, ya kan? Terus misalnya apa lagi? Terserah bapak lah, sebut aja lah semuanya. Pokoknya kebahagiaannya itu yang nggak hakiki, fana kebahagiaannya. Gitulah. Coba lihat nih. Ini menurut definisi para ulama. Misalnya Imam Al-Ghazali mengatakan, apa itu bahagia? Kalau tadi kan sudah saya gambarkan kebahagiaan Nabi. Orang yang paling bahagia itu seperti Nabi. Nabi itu bahagianya gimana, Pak? Coba lihat. Apakah Nabi itu nggak bahagia, Pak? Orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia tuh. Cuman bahagia Nabi itu gimana, Pak? Banyak sekali ujian dan cobaannya. Belum lahir sudah jadi yatim. Umur 6 tahun ibu sudah meninggal dunia. Kalau kita menyebutnya piatu, Pak ya. Berarti Pak, yatim piatu. Diasuhlah oleh kakek. Kakek 2 tahun, umur 8 tahun kakek meninggal. Kan itu, Pak ya. Habis itu numpang hidup sama paman. Ketika anak-anak pamannya sedang makan, Nabi Muhammad itu nggak ikut makan dengan anak-anak paman. Kenapa? Karena dia tahu dia di rumah itu keponakan, hidup numpang, nggak ikut makan. Anak-anak Abu Thalib lah makan dulu. Kalau sudah selesai makan anak Abu Thalib, kalau ada sisa, baru Nabi Muhammad makan. Kalau nggak ada sisa, ya udah nggak makan. Itulah kehidupan Nabi, itu susahnya itu. Kalau tidak makan minta izin sama paman-paman, aku mau keluar boleh kata pamannya. Ngelihat orang sedang mengembala kambing, tanya sama orang yang mengembala kambing, boleh aku ikut mengembalakan kambing? Ikutlah, kata orang yang punya kambing. Digembalakan kambing, sore hari biasanya dikasih upah. Berapa sih upah anak-anak kan? Kasih upah, nih jajan, pulanglah. Pas selesai upah, tidak langsung dibelikannya nasi padang, Pak. Kalau bapak jadi nabi itu, Pak belikan nasi padang tuh kan, lumayan kan, nasi padang makan sendiri kan, sebelum pulang kenyang-kenyang kan, perut dulu baru pulang kan. Nabi Muhammad nggak begitu. Gimana Nabi Muhammad? Dia bawa uang itu pulang, kemudian dia berkata kepada pamannya, paman, aku tadi mengembalakan kambing, dikasih upah sama orang segini, belikanlah makanan, biar kita makan sama-sama. Baru Nabi Muhammad ikut makan karena hasil dari payah. Berarti usia berapa dia susah tuh? 8 tahun dah usaha sendiri. Kalau musim haji, dimodalin sama pamannya untuk jualan anak kecil lah apa adanya, mungkin permen, apa tuh? Apa lagi, Pak? Permen, apa lagi, Pak? Itulah kelereng, mungkin itu. Mana ada ya main gitu, nggak tahu apa jualan dia, jualan anak-anak lah ya, jualan ya kan. Itulah kerjaan Nabi. Usia-usia itu kalau nggak musim haji ngapain, Pak? Nggak musim haji, mengembala kambing. Kalau musim haji jualan. Ini tergantung musim kan. Begitulah kehidupan Nabi itu, Pak. Tiap hari kerja. Itu aja kerjaan Nabi Muhammad, begitu aja, ya kan. Jadi hidup itu apa? Ya begitu aja. Pokoknya di dunia ini kita kerja aja. Apalagi laki-laki, Pak. Maaf, Pak. Laki-laki itu, Pak. Maaf nih. Laki-laki itu kalau kepengen disayang oleh istri, ini anak-anak muda nih. Ini apa tuh rumus hidup nih. Kalau kepengen disayang oleh siapapun, oleh semua orang, apalagi punya istri nanti, maka apanya namanya? Maka tidak ada jalan lain bagi laki-laki itu kecuali kerja. Sampai apa? Sampai mati.
Serius sampai mati. Kalau nggak kerja lagi, ini takut saya nanti ya. Iya kalau nggak kerja lagi kurang disukai. Pokoknya di rumah itu kerja aja deh. Pokoknya kalau udah siang hari, bapak-bapak kemana? Keluar aja rumah tuh. Nanti balik-balik malam. Mau ngapa pokoknya keluar aja dong. Atau apa kerjaan bapak? Ngerjain apa tuh? Contohnya, kalau ada tanah dikit, apa ya pak? Kebun. Kalau ada apa dikit pak? Ada ikan. Mancing, pokoknya apa aja deh. Pokoknya bapak kerja. Kalau bisa menghasilkan. Kalaupun nggak bisa menghasilkan, pokoknya kerja deh. Gitu aja deh. Nah, gitu aja intinya. Karena laki-laki gitu memang sifatnya. Enak kalau ibu-ibu itu, ibu-ibu enak. Ibu-ibu kalaupun nggak kerja, tetap laki-laki sayang. Nyalah. Bapak-bapak kalau istri bapak nggak kerja, bapak tetap sayang nggak pak? Sayang aja, ya kan? Betul nggak pak? Tapi kalau laki-laki nggak kerja, jawabnya gitulah. Nabi Muhammad kerja aja terus sampai umur saya berapa? Saya usia 25. Nabi Muhammad udah banyak duit, lumayan duitnya pak Nabi Muhammad tuh pak. Karena pas nikah itu Nabi Muhammad maharnya berapa pak? 20 ekor onta, 5 ukiah emas. 5 ukiah emas. Saya hitung-hitung 5 ukiah itu, saya tanya ke Metai berapa sih 5 ukiah itu pak? Banyak pak rumah ukiah itu. Tapi setelah itu saya jumlahkan berapa gram segala macam. Habis itu saya jumlahkan ke uang. Jadi ternyata Nabi Muhammad itu maharnya 1,6 M. 1,6 M. 20 ekor onta itu kan, 1 ekor onta kali 30 juta satu, ya kan? 600.000. 5 ukiah itu ternyata 1 M pak. Duitnya gramnya 1000 gram. 1000 gram 250 gram, bukan. Begitulah pokoknya. Tahu saya lupa saya. Pokoknya 1,6 M. Banyak nggak duit umur 25 tahun dulu? Banyak. Nanti Nabi Muhammad kerja terus sampai nanti usia 38 baru mengasingkan diri. 3 tahun habis itu baru mendapatkan wahyu. Habis itu ngapain? Ya terus saja berdakwah, dikejar segala macam. Itu aja kerja Nabi Muhammad SAW itu. Dakwah, kemudian sampai nanti di akhir hayat Nabi Muhammad tetap aja susah, gitu pak ya. Nah, tapi itulah kebahagiaan sebenarnya. Nah, kata Imam Ghazali gini, kunci kebahagiaan itu adalah, kata Imam Ghazali, berhasil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dunia itu ya begitu-begitu aja, kata Imam Ghazali. Melainkan sebenarnya kenikmatan dunia itu adalah ketika iman ada di dalam hati, ilmu ada dalam hati, amal soleh dikerjakan tiap hari, itulah kebahagiaan. Kata siapa Pak Ibu? Kata Imam Al-Ghazali. Nah, ditambahnya kan lagi, kebahagiaan itu adalah cinta yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu disayangi enggak oleh Allah Pak? Sayang. Itulah kebahagiaan. Nah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kebahagiaan itu adalah ridho kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, menghindari dosa. Itulah kebahagiaan. Jadi Pak, bahagia itu sebenarnya kalau kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ridho dengan takdir Allah, syukur dengan apa yang diberikan, kemudian jauhin maksiat. Itulah kebahagiaan. Jadi Pak, sebenarnya kunci bahagia itu letaknya di mana? Di diri kita sendiri sebenarnya. Pak, orang kaya kalau dia nggak ridho dengan takdir Allah, nggak bersyukur dengan apa yang dia peroleh, kira-kira dia menemukan kebahagiaan nggak Pak? Enggak. Serius Pak, nggak menemukan kebahagiaan. Tapi kalau dia ridho dengan takdir Allah, kemudian bersyukur dengan apa yang dia dapat, apakah dia ini nggak Pak? Senang nggak Pak? Senang. Jadi kebahagiaan itu letaknya pada siapa? Diri kita sendiri aja. Diri kita sendiri Pak, nggak jauh-jauh. Bapak kalau berharap ke orang agar orang memuji Bapak, kira-kira bisa diharapkan nggak?
Nggak bisa. Kalau berarti berharap senang dari orang lain bisa nggak? Nggak bisa. Senang itu dari siapa? Dari diri sendiri. Kadang-kadang kebahagiaan bagi orang itu kadang-kadang ada yang mudah aja Pak Ibu. Contoh ini, dia lagi butuh duit, uang nggak ada. Tahu-tahu dia pakai celana habis disetrika, dia rogoh koceknya, tahu-tahu ada uang 50.000. Bahagia enggak bahagia Pak? Jawablah Pak, ada 50.000 cuman. Bahagia atau enggak bahagia? Bahagia. Kenapa bahagia Pak? Padahal cuma 50.000. Kenapa Pak? $50.000 ternyata banyak juga. Itu gede itu celana aja dia. Enggak mungkin itu kecuci itu. Jadi gitu Pak. Jadi bahagia itu kadang-kadang dengan 50.000 aja udah bahagia gitu Pak. Jadi sebenarnya bahagia itu nggak perlu jauh-jauh sebenarnya. Kadang-kadang turun hujan, timbul rasa bahagia. Kadang dengan nasi padang aja, sebungkus nasi padang, bahagia hidup, rasa di surga rasa dia. Rasa surga. Itu Pak, ya kan? Itu Pak ya. 2 lauk tapi Pak ya, 2 lauknya. Ada tama-tama 2 lauknya. Kayak gitu aja bahagia itu Pak. Kadang dicium sama anak udah bahagia. Jadi bahagia itu sebenarnya mengentengkan diri, tidak ada rasa beban di hati, itulah bahagia itu. Jadi kalau hidup Bapak enteng aja rasanya, itu bahagia nggak Pak? Itulah bahagia. Kata Ibnu Rajab Hambali, itulah bahagia itu. Itulah bahagia itu. Hidup rasa enteng, enjoy, dijalani, itulah bahagia. Kalau ada orang yang gerasak gerusuk segala macam Pak, walaupun pangkat tinggi, jabatan banyak segala macam, tapi pusing aja bawaannya, bahagia nggak Pak? Bapak pas melihat ada jam yang harganya 11 M itu bahagia nggak Pak? Bahagia juga Pak ngelihat 11 M jamnya, saya lihat dengan 11 M katanya. Kata teman saya 7 M, kata yang lain 11 M, kata yang lain 15 M. Mahal betul jam, terbuat dari apa itu? Mang kalau kita dipakai langsung berubah wajah jadi ganteng? Enggak juga kan? Tapi bahagia enggak Pak orang-orang pakai jam segitu Pak? Saya aja takut pas kasih jam, berapa tuh harga jam tuh? Ada sekitar 500 atau 1 juta harga jam. Takut saya pakai itu. Kenapa takut Pak? Takut nanti dipotong sama orang tangan kita, diambil jam. Tangan udah terpotong, jam diambil pula. Dibegal orang. Ini 7 M. Kira-kira dipakai, berani enggak dia pakai motor mondar mandir kira Pak? Dikejar sama orang rame-rame. Bahagia nggak hidup kayak gitu Pak? Pak jawab lah Pak tidur aja, saya pulang aja lagi nih. Rumah saya dekat kok, dekat sini. Janganlah tidur, ini Maulid Nabi Pak, tidur aja. Bahagia, kena bahagia Pak ya. Jadi enteng hidup itu rasanya, kan mudah tidur, itu bahagia tuh, termasuk bahagia itu. Ya memang begitu Pak. Ciri-ciri orang bahagia itu enteng badan ya Pak ya. Itu bahagia itu insyaallah. Dah, coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Kalau ayat Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita tauladan kita Nabi. Jadi Nabi itu bahagia enggak? Jawabannya Pak, orang yang sangat bahagia. Tapi kebahagiaan Nabi ya begitu kebahagiaannya. Nih, jelaskan ini. Pertama, Nabi itu bahagia karena akhlaknya. Kenapanya Pak? Akhlaknya itu bahagia banget Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad itu akhlaknya gimana Pak? Jujur, apalagi Pak? Sabar, syukur, kan gitu akhlak Nabi Pak ya. Banyak akhlak Nabi Pak. Kalau kita lihat nanti akhlak Nabi banyak sekali. Contohnya apa Pak? Akhlak Nabi itu Pak banyak sekali. Itu Bapak kalau amalkan begitu, Bapak nanti pasti bahagia hidup tuh. Apa nih akhlak Nabi? Kalau saya ada buku Pak, ada buku itu apa tuh? Sunnah Nabi Muhammad SAW yang membuat Nabi Muhammad itu bahagia. Ikuti aja. Ada 300 dibuatnya 355 sunnah Nabi yang membuat kita jadi bahagia. Sesuai dengan hari gitu kan. Itu yang membuat Rajib Al-Asfahani, Dr. Rajib Al-Asfahani dari Mesir. Dia bilang ini. Disebutkannya, saya sebutkan beberapa lah di sini Pak. Pertama kata beliau dalam bukunya itu, Nabi itu akhlaknya suka tersenyum kalau bertemu dengan orang lain. Iya, Pak, hidup kita itu seperti cermin dengan
saudara-saudara kita. Kalau kita senyum kepada orang, orang balik senyum. Tapi kalau kita cemburut aja pas ketemu orang, kira gimana orang? Cemburu ketemu orang mau cemburut ya. Kira orang gimana balasannya, Pak? Cuek orang, malas orang. Tapi kalau kita ini, Pak, kalau kita senyum, orang gimana, Pak? Senyum, ketawain. Waduh, senyum juga orang, Pak. Senyum orang, Pak. Serius, Pak. Senyum juga orang. Bapak habis dengan habis apa? Habis sholat kan biasanya salam-salaman kan? Pandang wajah orang tuh gini kan. Kira balik nggak dia senyum, Pak? Terpaksa dia balik. Tapi kalau Bapak salaman tuh, kira gimana orang tuh, Pak? Sama. Makanya Pak Nabi Muhammad kalau ketemu sama orang gimana, Pak? Gini. Begitu. Itu akhlak Nabi, Pak. Bahagia gak, Pak? Kan mudah itu. Bahagia. Terus lanjut. Kalau ketemu ngucapin salam, ya kan? Menjabat tangan kalau ketemu. Kayak gitu akhlak Nabi. Bicara lembut. Jadi kalau Nabi ketemu orang itu bicaranya lembut, Pak. Nabi Muhammad pas ketemu itu enggak ada, hey. Nama Nabi datang di Ragunan, disebut semua. Kira orang bahagia gak, Pak, dengar gitu? Kalau ketemu itu, kalau sebaik-baik perkataan, kalau ketemu itu, Pak, doa-doa aja isinya. Hai, Masya Allah, sehat Pak Haji, banyaklah rezeki Pak Haji, banyak anak, tambah pula istri, begitunya. Bahagia nggak orang disebut begitu, Pak? Bahagia kan? Berkah rezeki Pak Haji, sehat badan, banyak rezeki Pak Haji. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Doa-doa yang keluar, Pak, doa-doa yang keluar mudah segala urusan, bahagia dunia akhirat. Kira-kira bahagia nggak orang kalau disebut doa-doa begitu, Pak? Itulah kata-kata lembut. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak muda kita lihat sekarang kalau ketemu, hai wow, ini sakit gak hati orang disebut wow. Wow itu apa nggak tahu, Pak? Bukan wow, Pak. Wow, Pak. Kalau wow lain lagi nanti. Wow sebut nama binatang disebut enggak bahagia orang. Makanya kalau ketemu sama orang perkataan itu lembut. Kalau bisa isinya Bapak doa aja. Itu akhlak. Nabi enggak pernah bohong. Nabi kalau berjanji tepat janji, menghormati orang tua, sayang sama anak muda, minta izin kalau ingin bertamu, berbuat baik kepada tetangga, menjenguk orang sakit, menghadiri undangan, damaikan orang yang berkelahi, jaga lisan dari gunjing, memberikan nasihat, tidak terprasangka buruk, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang tua, menjaga silaturahim, membantu orang yang kesulitan, mengunjungi makam untuk mengingat kematian, menyempatkan diri untuk istighfar, menjaga kebersihan lingkungan, tidak mencela, bersikap tawaduk, tidak sombong. Ada 355 sesuai dengan hari Hijriah, Pak. Dibuatnya begitu di Ragib Asfahani itu sunnah-sunnah yang membuat kita jadi bahagia. Tapi kan kepengen neladani Nabi kan, itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Suka berbagi. Akhlak Nabi begitu, Pak. Akhlak Nabi itu suka berbagi. Banyak. Itulah yang membuat Nabi bahagia, Pak. Terus itu yang pertama. Ya, Nabi Muhammad bahagia gara-gara apanya, Pak? Akhlak dia. Gara-gara apa? Akhlak dia. Terus Nabi Muhammad bahagia itu gara-gara apa lagi, Pak? Gara-gara kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Pak. Nabi Muhammad itu, Pak, kalau ada masalah Nabi Muhammad ngapain? Sholat. Ya kan, Pak ya? Bapak, iza hazabahu amrun sholat. Nabi kalau ada masalah gimana, Pak? Sholat. Dia berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihni bis sholat. Bilal, tolong istirahatkan kami dengan sholat. Maksudnya suruh azan. Bilal azan, Bilal, kita mau istirahat. Istirahat dari apa, Pak? Dari hiruk piku atau masalah yang dihadapi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya coba gitu, Pak. Kenapa sholat itu tidak langsung 5 kali saja? 17 rakaat langsung dilaksanakan sekaligus. Biar apa, Pak? Biar selesai aja. Kenapa kok sholat itu dipisah-pisah? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat di waktu zuhur, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya
Dah bisa Pak sekolah TK kalau ada hafal mah. Jadi Pak, kenapa aku dipisah-pisah gitu Pak? Ya biar kita punya kesempatan tiap saat mengadu kepada Allah. Belum lagi ada kita aktivitas, kita sholat subuh dulu minta sama Allah biar aktivitasnya apa Pak? Lancar. Nanti zuhur ketika sudah kita banyak aktivitas, sudah lelah banyak masalah, pas zuhur kita sholat mengadukan masalah, ya kan? Nanti apalagi setelah zuhur kita aktivitas lagi, asar kadukan lagi sama Allah. Udah selesai, nanti maghrib kadukan lagi sama Allah. Sebelum tidur kadukan lagi sama Allah. Itu sholat isya. Selesai nggak masalah semua Pak? Ringan badan. Makanya dibuat sama Allah gimana Pak? Berpisah-pisah begitu 5 waktu. Kenapa nggak sekaligus? Kalau sekaligus Pak, mungkin Bapak cepat-cepatan tuh. Misalnya, sholatlah kamu dari jam 6, jam 5 sampai jam 6, 17 rakaat. Kira-kira cepat nggak sholat Bapak tuh? Kejar-kejaran nggak? Kejar-kejaran lah. Enggak di seluruh waktu aja. Kita itu Pak cepat juga ke sholat kadang-kadang kalau sendirian kan Pak ya. Misalnya sholat zuhur Pak, berapa menit Bapak sholat zuhur? Kalau sendirian 1 menit selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau 17 rakaat, kira-kira gimana Pak sholatnya Pak? Ya cepat sekali itu ya kan. Seperti sholat tarawih Bapak nanti itu. Cepat sekali kan. Dikasih begitu Pak, biar Bapak menikmati sholat. Jadi Nabi Muhammad SAW begitu. Nabi Muhammad itu sholat itu sebagai kunci kebahagiaan. Puasa juga begitu. Nabi Muhammad itu puasa itu adalah untuk mengendalikan diri dari sifat apa? Supaya bisa sabar dari nafsu. Kan itu Pak ya. Zakat juga begitu. Nabi Muhammad apa? Kalau berzakat maka hilanglah sifat-sifat buruk yang ada dalam hati. Jadi kalau sering-sering berzakat Pak, apa yang hilang Pak? Sombong, iri, dengki, takabur, apalagi Pak? Buruk sangka. Pokoknya kalau kita sering berbagi dengan orang, maka sifat-sifat buruk dalam hati dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan sama Allah Pak. Gitu. Pokoknya ibadah itu Pak, tujuannya untuk apa? Membahagiakan. Terus Pak, apa lagi Nabi Muhammad itu Pak bahagianya Pak? Nabi Muhammad itu kunci kebahagiaan Nabi adalah mencintai dan dicintai oleh orang lain. Nabi Muhammad cinta nggak sama orang Pak? Cinta sama orang Pak. Pak, Nabi Muhammad itu ingin nggak semua umatnya itu meninggal dunia Pak? Enggak. Nabi Muhammad ingin manusia itu baik muslim maupun non muslim, kalau bisa non muslim taubat kemudian masuk surga. Saya katakan sama Pak, Nabi Muhammad itu yang ada dalam hatinya itu adalah cinta. Enggak ada dalam hati Nabi Muhammad itu benci. Contoh misalnya Pak ya, apa tuh Pak ya? Misalnya nih ketika Nabi Muhammad ke perang inilah dulu, penaklukan kota Mekah yang ketahuan tuh Pak ya. Penaklukan kota Mekah kan? Penaklukan kota Mekah. Bisa nggak dikira Nabi Muhammad membunuh orang-orang yang jahat di Mekah ketika itu Pak? Bisa. Tapi Nabi Muhammad lebih milih apa Pak? Memaafkan. Yaumul marhamah. Hari ini adalah hari berkasih sayang. Atau nanti Nabi Muhammad setelah perang apa tuh penaklukan kota Mekah, setelah itu ada namanya perang apa Pak? Perang Hunain. Perang apa Pak? Hunain. Hunain itu perang dengan siapa Pak? Perang dengan orang Taif. Orang Taif Pak. Di gabungan suku itu Pak. Ada suku Hawazin, suku Sakif, suku Amir, suku dari Taif. Berarti perang Hunain setelah penaklukan kota Mekah kan penaklukan kota Ramadan. Perang Hunain itu bulan Syawal. Berarti Ramadan ke Syawal. Karena orang-orang Taif itu tidak setuju dengan takluknya Mekah, tempat ibadah mereka selama ini. Kan Mekah itu banyak patung di situ. Mereka nggak setuju. Akhirnya mereka bergabunglah banyak sekali suku di situ, termasuk suku apa Pak di situ? Taif. Kemudian mereka ketemu di sebuah lembah namanya Hunain. Apa namanya Pak? Hunain. Maka perang itu disebut perang apa? Perang Hunain. Bapak tahu kan perang Hunain itu awalnya memang Nabi terpukul mundur
dengan sahabat. Gara-gara apa? Dicegat oleh mereka di Hunain dari bukit-bukit. Jadi Nabi nggak tahu ternyata di sana sudah ada musuh. Dia lebih duluan datang. Kocar-kacir memang Nabi Muhammad SAW awalnya. Tapi setelah kocar-kacir Nabi Muhammad membentuk lagi pasukan. Akhirnya pas dapat lagi pasukan barisan, kemudian baru diserang kembali. Akhirnya mereka terpukul mundur. Akhirnya mereka berapa Pak? Melarikan diri ke benteng mereka di Taif. Taif itu kan Bapak tahu bukit-bukit itu kan? Ke bukit. Ada benteng mereka di atas bukit. Naik mereka ke situ. Nabi Muhammad tunggu Pak. Lama Nabi Muhammad tunggu. 40 hari itu Nabi Muhammad tunggu untuk ngepung mereka. Tapi Allah menurunkan ayat Quran. Hai Muhammad, kau tidak diizinkan untuk menaklukkan Taif. Karena nggak diizinkan Pak ya, belum dibolehkan sama Allah untuk menaklukkan Taif. Akhirnya Nabi Muhammad pulang. Terus apa kata Umar? Ya Rasulullah, kalau kita tak diizinkan, maka doakanlah Taif ini. Kata Rasulullah, baiklah aku doa. Berdoa Nabi Muhammad, Pak tahu gak doa Nabi Muhammad kepada orang Taif? Yang kedua kalinya ini, apa doa Nabi Muhammad? Ya Allah, masukkanlah hidayah untuk orang-orang Taif. Umar kaget. Aku mengharapkan kau doa laknat orang itu biar habis mati mereka semuanya. Kata Nabi, enggak. Aku diutus bukan la'anun. Aku bukan diutus untuk memberi laknat, tapi aku diutus untuk menyebarkan rahmat. Didoakan baik Pak. Tahu Bapak tahu nggak akhirnya apa? Nabi Muhammad balik ke Mekah untuk kan selesai tahu Mekah kan? Balik ke Mekah tahu dikejar sama orang Taif. Ngapain dikejar Pak? Pengen masuk Islam atas doa Nabi Muhammad SAW. Makanya Taif itulah keutamaan Taif. Dia nggak bisa ditaklukkan, tapi mereka datang sendiri untuk masuk Islam. Gitu Pak. Jadi Pak itu Taif. Dua kali kan Nabi doa untuk Taif Pak. Apa pertama Pak? Ketika tahun ke-11 kenabian, Nabi Muhammad dilempar oleh orang-orang Taif. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qauman innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah untuk kaum ini. Sesungguhnya mereka tidak tahu aku ini nabi. Kalau mereka tahu aku ini nabi, pasti mereka nggak akan berbuat seperti ini. Itu doa pertama kan. Nanti di tahun ke-8 Hijriah, tadi tahun 11 kenabian. Sekarang tahun berapa Pak? 8 setelah penaklukan kota Mekah, didoakan lagi oleh Nabi. Bapak kira-kira mau nggak doain orang 2 kali gitu Pak? Kali pertama udah didoain, habis itu didatangi dalam perang, dia memerangi Nabi, didoain lagi. Mau nggak Pak? Bapak tak mau, susah jawabnya. Jawablah Pak. Makanya Nabi Muhammad itu Pak, dia itu dicintai dan jadi Nabi Muhammad mencintai. Itulah kebahagiaan Nabi Muhammad. Itu kebahagiaannya Pak. Mencintai Nabi Muhammad itu Pak. Jadi Pak, kita itu jangan berharap dicintai orang sebelum kita mencintai baru dicintai. Gitu. Coba Pak. Nabi Muhammad pas ketika meninggal dunia nih Pak. Itu sahabat-sahabat Nabi Pak, itu menerima nggak atas meninggalnya Nabi Muhammad Pak? Banyak enggak menerima. Kenapa enggak menerima Pak? Karena orang yang paling mencintainya dan mereka juga mencintai Nabi, maka mereka tidak terima atas kabar meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya berduka enggak Pak? Berduka. Kenapa berduka? Karena kekasihnya meninggal dunia. Bapak-bapak kira-kira kalau Pak meninggal menangis enggak orang Pak? Jawablah Pak. Atau orang malah senang ketika Pak meninggal dunia. Alhamdulillah ada meninggal pula dia itu namanya apa namanya Pak? Membuat rusuh dan meninggal. Alhamdulillah atau orang kan susah hidup kita. Tapi kalau kita meninggal dunia kemudian orang sedih. Ya Allah meninggal Bapak itu, Masya Allah. Dia orang baik, berkurang orang baik, belum ada ganti. Itulah tandanya. Nabi Muhammad pas meninggal dunia Pak. Semua orang tak terima atas meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Terus terakhir habis itu Bapak tanya jawab ya. Jadi kunci kebahagiaan Nabi tadi dekat dengan Allah, akhlak baik, mencintai dan dicintai. Tapi kunci kebahagiaannya hakiki itu adalah ketika bertemu dengan Allah di akhirat. Allah sudah janjikan kepada Nabi Muhammad, apa janjinya Pak? Dimasukkan ke dalam
surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In sesungguhnya akulah yang menyempurnakan kebahagiaanmu wahai Muhammad. Maksudnya apa, Pak? Surga yang surganya sangat luas dan luar biasa. Jadi kebahagiaan Nabi itu, Pak, disempurnakan Allah kapan, Pak? Di surga. Nah, Nabi Muhammad gitu, Pak, dengan ibadahnya, dengan akhlaknya, dengan saling mencintai sesama manusia, nanti kebahagiaan itu akan Allah sempurnakan betul-betul bahagia di mana, Pak? Surga. Kira-kira Nabi Muhammad masuk surga nggak, Pak? Pasti. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Mengatakan, aku adalah orang yang pertama membuka pintu surga sebelum yang lain. Berarti hebat kan Nabi? Dia yang pertama dulu, Pak. Yang lain belum, dia yang pertama dulu. Itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi, Pak, ini tema kita hari ini adalah bahagia seperti bahagianya Nabi. Maka teladanilah bagaimana cara Nabi bahagia, maka kita pun pasti juga akan bahagia. Bahagia itu gimana di dunia? Ya begitu-begitu aja. Nabi Muhammad itu bahagianya kalau suka membahagiakan orang lain. Nabi Muhammad sukanya begitu, Pak. Dibahagiakannya orang lain, maka dia bahagia. Tapi kalau ingin membahagiakan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain, kira-kira bahagia nggak itu, Pak? Nggak bahagia. Serius, Pak. Itu namanya egois namanya. Apa namanya? Makanya ada dosen saya itu udah meninggal, dia di Padang dulu. Dia mengatakan apa? Kepada istri itu, kata dia, kunci kebahagiaan kita sebagai seorang suami atau pasangan, kunci kebahagiaan kita adalah memberi. Itulah kebahagiaan. Bapak kalau memberi bahagia nggak, Pak? Beri kepada istri bahagia nggak? Itulah kunci kebahagiaan. Bukan menerima. Bukan menerima. Ibu-ibu juga begitu. Kunci kebahagiaan ibu harusnya apa? Memberi baru bahagia. Pak paham nggak, Pak? Ya, pokoknya mudah-mudahan paham aja lah. Nah, Bapak tanyalah, Pak. Saya udah capek jawab-jawab sendiri. Pak tanya lagi, Pak. Tanyalah. Pak udah bahagia atau belum? Tanyalah gitu, Pak. Silakan. Mungkin sama ya dalam tadi sesungguhnya kebahagiaan kejayaan hidup setan itu sudah Allah letakkan pada amal agama yang sempurna. Mungkin itu Rasulullah menjelaskan seperti itu kali. Iya. Kebahagiaan itu Allah letakkan di amalan kita itu, ya kan? Kebahagiaan itu tidak diletakkan di tempat yang lain. Coba kita lihat misalnya kalau ada yang mengatakan ini bahagia kalau punya wajah cantik, bahagia nggak, Pak? Ya bahagia juga, tapi hati-hati. Kalau istri, kalau perempuan cantik betul diperebutkan orang. Kalau laki-laki ganteng betul, takut juga orang untuk nikahi, ya kan? Menikah dengan dia. Kata ibu-ibu, tanyalah. Ibu-ibu itu kata ibu-ibu, tanyalah ibu-ibu. Bu, ibu-ibu suami ibu pengen ganteng atau biasa-biasa aja tapi duit ada? Tanggung jawab. Pasti dia bilang ibu-ibu apa? Biasa-biasa aja tapi duit ada. Untuk apa suami ganteng tapi selingkuh aja kerjaan dia tiap hari, duit juga nggak ada lagi, kata dia kan. Tanya sama ibu. Tanyalah sama ibu. Tuh nggak apa-apa gak ganteng asalkan ada duit. Untuk apa ganteng tapi duit nggak ada, banyak juga ya. Duit nggak ada lagi selingkuh aja kayak. Ya. Ini susah juga. Jadi kebahagiaan itu bukan dari wajah, kebahagiaan itu bukan dari duit. Banyak orang yang punya duit nggak bahagia juga, begitu-gitu aja bahagia itu. Saya tanya ada semua orang yang kaya Pak duit, Pak, Bapak bahagia enggak dengan duit banyak? Gitu-gitu aja Pak Ustadz, kata dia. Gitu-gitu aja, kata dia. Gitu-gitu itu gimana Pak? Iya begitu-begitu aja, kata dia. Enggak begitu-begitu aja, kata dia. Nggak makan itu, gitu-gitu aja rasanya, kata dia. Di kebahagiaan itu di mana ya? Enak ya bahagia itu kalau kita punya apa Pak? Iman. Makanya kata apa Pak? Kata Imam Al-Ghazali, kalau Ibrahim bin Adham, kalau tahu para penguasa itu bahwa kita yang taat kepada Allah ini membuat bahagia, pasti mereka akan rampas juga. Cuman alhamdulillah mereka nggak tahu. Yang mereka tahu adalah kita punya duit baru mereka dipajakin semua. Tapi kalau tahu mereka kebahagiaan itu letaknya di mana Pak? Di ketenangan hati ketika kita ibadah, mereka juga pasti akan merampas. Cuman mereka nggak tahu aja, makanya mereka nggak rampas. Jadi kebahagiaan itu kata Ibrahim bin Adham, yaitu taat kepada Allah itu. Cuman para pemimpin tidak tahu itu.
Jadi itu Pak ya. Makanya Bapak kalau ingin bahagia gimana Pak? Taat aja sama Allah, pasti bahagia Pak. Karena taat itu, makanya ada nih kan hadis Nabi itu yang sangat terkenal itu Pak. Apa hadis Nabi? Ketika Umar bin Khattab itu, Nabi Muhammad, aku ini menyatakan bahwa aku cinta kepadamu setelah mencintai diriku sendiri. Kan itu kata Umar kan? Apa jawaban Nabi? Pikir-pikir baik-baik Umar. Bukan begitu rumusnya. Kata Nabi Muhammad SAW, bukan itu rumusnya. Pikir baik-baik dulu. Akhirnya Umar berkata mikir kan. Langsung dapat ilham. Apa ilhamnya Pak? Apa ilhamnya? Ya Rasulullah, baru aku dapat ilham. Apa itu? Ternyata aku lebih dahulu mencintaimu daripada diriku sendiri. Aku lebih dahulu mencintai Allah dan dirimu sebelum mencintai diriku sendiri. Apa kata Nabi? Itulah rumus yang tepat. Ternyata rumus yang tepat itu Pak, mencintai Allah dan Rasul dulu, baru mencintai diri kemudian atau yang lain. Itu kan? Itu kunci kebahagiaan di situ Pak. Gimana Bapak memahami hadis itu Pak? Bapak sayang nggak sama diri Bapak? Sayang. Tapi sayang diri Bapak itu harus Bapak kalahkan untuk lebih dulu mencintai Allah dan Rasulnya. Kan apa rumusnya gitu Pak? Ternyata kalau kita mencintai Allah dan Rasul, kita mencintai Allah dan Rasul, kemudian mengadakan, ini kalau orang tasawuf gitu Pak ya, tidak mengadakan diri kita atau tidak menganggap ada diri kita yang ada Allah dan Rasul, rasanya hidup ini jadi ringan. Ringan Pak, serius. Ringan. Jadi ringan gimana Pak? Allah dan Rasul terlebih dahulu. Jadi hati ini kalau Bapak mikirkan diri Bapak sendiri, kira-kira berat nggak Pak mikirkan dirinya Pak? Mikirkan diri berat Pak. Harus dikasih makan, harus dikasih minum, harus diberikan rumah, sandang, pangan Pak. Berat kan? Tapi coba pikirkan Allah aja. Allah nanti akan mencukupkan diri kita. Berat ya Bapak? Susah ya Pak mikirkan hadis itu ya? Enggak juga kan? Yang penting Bapak Allah dan Rasul. Karena Allah dan Rasul itu ketika Bapak mencintai, Allah dan Rasul itu balik mencintai Bapak. Misalnya nih, Bapak ada masalah nih. Bapak ada masalah. Pak serahkan kepada Allah dan Rasul. Masalah Bapak diapain sama Allah dan Rasul? Diselesaikan sama Allah dan Rasul. Coba kalau Bapak mencintai diri Bapak sendiri, Bapak ada masalah, Pak pikirkan bagaimana cara menyelesaikan sini. Terselesaikan enggak? Enggak juga selesai. Tapi Bapak serahkan kepada Allah. Begitu modelnya Pak. Pak serahkan semua kepada Allah. Kira-kira Bapak jadi enteng enggak hidup? Kira-kira begitulah pemahamannya Pak. Tanya lagi Pak, 2 menit lagi sampai jam 6 langsung kita makan-makan enak. Kayaknya enak makanan hari ini. Karena kan maulid Nabi kan? Kalau di kampung saya maulid Nabi itu dikasih apa Pak? Jamba namanya. Apa namanya Pak? Jamba. Jamba itu paling kurang isinya 15 apa? 15 piring itu Pak. Mungkin nasinya gini-gini, nasinya ada 2 piring, ya. Lebihnya lauk semua, ada ayamnya, ada ikannya, ada telurnya, macam-macam tuh Pak. Ayamnya kadang-kadang berapa Pak? 1 ekor tuh. Kalau udah begitu makan-makan pokoknya maulid itu maulid itu sama dengan mulut. Nah, apa itu? Ya, makan aja kerjaannya. Kalau sebelum kita makan sama-sama itu kan kalau di kampung saya namanya tuanku, kalau di sini kan kiai Pak ya. Atau ustaz namanya kan? Tuanku tuh dia doa dulu. Allahumma doa kan? Filana dzunubana wali walidayna warhamhuma amin. Orang menyebut amin, kita di belakang anak-anak ayam. Dulu itu serius. Dulu. Orang amin depan, kita di belakang ayam. Langsung dia lihat dibuka tungkunya kan ada ayam. Kalau ada ayam di situ kita duduk di situ. Ayam. Pas ketika alhamdulillahirabbil alamin. Pak baru begini ya, ayam 1 ekor. Ambil taruh. Habis itu kata Bapak makan di situ? Enggak, bawa ke sungai. Makan di tepi sungai Pak. Ayam 1 ekor, nasi setumpak. Karena ayam 1 ekor. Itu maulid Nabi dulu. Bahagia hidup Pak. Bahagia hidup. Habis selesai makan ayam kan perut kenyang. Mandi sungai itu. Bahagia hidup Pak. Bapak enggak bahagia dulu ketika kecil? Itulah Bapak. Itu saya bahagia ketika kecil tuh Pak. Tunggu-tunggu mulut Nabi itu Pak. Tunggu-tunggu tuh kapan orang mulut Nabi ini. Karena ayam 1 ekor ya Pak.
Nah, wujud cinta kepada Nabi dalam sehari-hari Bapak ikutin seluruh sunnah-sunnahnya. Itu wujud cinta Bapak. Seluruh sunnah Nabi. Ngapain? Dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Misalnya Bapak bangun tidur baca doa, pergi ke WC, apa lagi? Baca doa masuk WC, keluar baca doa masuk WC, kemudian sikat gigi, pergi ke masjid dari subuh tuh Pak, pergi ke masjid, kemudian ibadah, doa, berzikir, kayak gitu Pak. Pokoknya segala apa yang dilakukan Nabi Pak ikutin semuanya. Kalau Anas bin Malik itu mengatakan apa Pak? Kalau Anas bin Malik, saya bukan hanya mengikuti apa yang menjadikan pahala buat saya, kata Anas bin Malik. Apa yang tidak mendapatkan pahala pun aku ikutin dengan cara Nabi itu. Untuk menunjukkan bahwa aku sayang dan cinta kepada Nabi. Pernah Anas bin Malik itu Pak, dia jalan nih sama orang nih. Ikut jalan, habis itu Anas bin Malik itu jalan, habis itu dia muter. Ada apa Pak? Ada apa tuh? Ada batu. Muter, habis itu duduk di samping batu tersebut sambil meludah ke arah kiri. Habis meludah ke arah kiri, orang yang yang temannya ini apa? Aneh, Anas nih gitu. Aneh ngapain ini? Jalan habis itu harus muter, kenapa enggak duduk aja langsung kalau capek gitu kan? Ini muter dulu. Habis itu meludah pula ke kiri. Habis itu sahabatnya ini bertanya, sahabat Anas, Nas, kenapa begitu? Apa yang kau lakukan nih? Kayak orang senewen nih. Apa kata Anas? Menangis Anas. Aku dulu pernah bersama Nabi jalan di sini. Jalan di mana Pak? Di sini. Dan aku lihat Nabi apa Pak? Muter dulu. Habis itu baru duduk. Habis itu dia sambil itu dia meludah ke kiri sambil ngomong bersamaku. Aku ingat masa itu. Menangis Anas. Ini bukti aku cinta kepada Nabi. Padahal itu dapat pahala nggak Pak? Muter-muter begitu. Pak pahala nggak Pak? Enggak apa pula muter dapat pahala begitu Pak. Tapi saking cintanya kepada Nabi, apa yang dilakukan Nabi? Diikutin. Nah, makanya Pak, kalau cinta sama Nabi itu Pak, gaya Nabi itu diikutin semua. Cara bicaranya, nanti kan ada pelajaran Syama'ilul An-Nubuwah tuh Pak. Cara ngomongnya, cara jalannya, cara senyumnya. Nabi kalau ketawa tak pernah mengeluarkan suara. Nabi itu kalau ketawa hanya senyum. Gitu kan? Kalau bicara lengkap, nggak kayak saya ini. Kalau saya bicaranya kan kalau Nabi itu bicaranya tuh Pak lengkap, lembut, mudah dipahami. Kalau diam beribawa. Kalau dia gimana Pak? Beribawa. Kalau jalan seperti orang yang turun dari tangga. Bapak jalan Bapak berirama atau kaku gitu Pak? Jawab lah Pak. Kan kita jalan kan kaku. Kalau Nabi Muhammad jalannya Pak, jalannya aja enak dipandang. Enak dipandang pasti ketika jalan. Kalau Nabi Muhammad itu kalau memandang wajahnya seperti memandang bulan purnama. Sahabat menggambarkan, ada yang menggambarkan seperti matahari. Itu sebenarnya kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan ciri apa? Ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Keindahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau makan gimana Pak? Kalau makan satu dan tidak berbunyi. Enggak, Nabi Muhammad. Pokoknya Nabi Muhammad kalau makan itu Pak, kayak artis lah kalau gitu saya bayangkan. Bapak atau nikah pas kita Bapak nikah, terus Bapak disuapin, gimana kira-kira model Bapak mengunyah Pak? Begitu enak kemudian Nabi itu kalau makan. Jadi orang kalau melihat Nabi makan tuh Pak, makanan yang tak enak jadi seolah-olah enak rasanya. Bapak gimana tuh? Bapak makan tak enak tapi kayak nikmat begitu. Gimana Bapak menggambarkannya itu? Kalau makan Nabi Muhammad tuh Pak, kalau memandang dia tidak pernah memandang orang dengan keremehan, selalu memandang orang dengan kehormatan. Gak pernah memandang orang. Gak pernah gitu. Mandangnya dengan kalau memandang, ya kan? Kalau memandang dan kalau menunjuk tak pernah dengan satu jari, tapi dengan Bapak semua jari. Nggak tahu semua jari gimana? Itu mungkin ya. Nggak pernah. Kalau menunjuk tak pernah dengan satu jari Pak. Dengan apa Pak? 5 jari. Nggak tahu semua jari. Nggak tahu mungkin semua jari. Semua jari berarti gini Pak ya. Gitu ya.
Kira begitulah, kira begitu Pak. Gitu Pak. Jadi kalau Bapak bukti cinta sama Nabi itu Pak, apalagi yang berupa pahala, ikutin semua. Itu bukti cinta. Enggak berupa pahala aja kata Anas, aku ikutin. Kenapa? Begitulah aku. Kayak Bapak misalnya kan kalau anak-anak yang muda ini kalau suka sama film Korea kan apa? Artis Korea kan apa yang dilakukan oleh artis Korea? Begitu pula kayak dia kan artis Korea tuh di sini tiga warna rambutnya merah, kuning, kelabu. Tiga-tiganya. Udahlah Pak, makan kita yuk. Nah, satu akhir Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kajian hari ini memang sepertinya memberikan pencerahan. Iya. Dalam arti bahwa sangat membahagiakan, dalam arti Nabi Muhammad itu bahagia menerapkan Asmaul Husna, atau ada konsep dari tasawuf itu wahdatul wujud, menyatu diri dengan Allah. Nah ini kolaborasi ini apakah memang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian? Iya Pak. Konsep kebahagiaan itu kalau dari Nabi Muhammad SAW, kalau saya sebutkan wahdatul wujud atau tahallul atau ittihad, nanti kalau konsep tasawufnya begitu nanti ada yang salah paham nanti. Takut saya. Karena kan konsep ittihad, tahallul atau wahdatul wujud itu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, berat untuk menjelaskannya di sini. Harus duduk betul itu untuk menjelaskannya. Cuman kan untuk masyarakat umum kita menjelaskan bahwa konsep kebahagiaan Nabi itu adalah apa yang Allah perintahkan dikerjakannya, apa yang Allah larang ditinggalkannya, termasuk meninggalkan dosa. Karena dosa itu membuat kita tidak akan bahagia. Nabi itu mengerjakan yang Allah perintahkan, maka Nabi bahagia. Malahan kebahagiaan Nabi itu adalah menjalankan semua apa yang ada dalam Al-Qur'an. Seperti perkataan Aisyah Pak, kana khuluquhu Quran. Keseharian Nabi itu seperti Al-Qur'an. Itu konsep kebahagiaan Pak. Cuman menjelaskannya terlalu rinci agak susah juga saya menjelaskan. Cuman begitulah kebahagiaan Nabi. Pak, Nabi itu bermasalah nggak Pak hidupnya Pak? Masalah nggak Pak? Hidup Nabi itu masalah semua Pak. Nggak ada yang nggak masalah, tiap hari itu masalah Pak. Serius Pak. Saya contohkan sama Pak. Anak Nabi itu ada berapa? 7 Pak. 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 laki-laki, 4 perempuan. Meninggal dunia 6 orang sebelum Nabi Muhammad meninggal. Kira-kira Bapak stres nggak Pak? Bapak punya anak 7. Berapa anak Bapak? 7. Meninggal 6 sebelum Bapak meninggal. Kira-kira gimana Pak? Stres nggak? Pasti stres lah kepikiran itu Pak. Nabi Muhammad begitu Pak. Coba. Itu ini Nabi itu Pak. Coba apa tuh anak Nabi Bapak? Yang pertama siapa? Qasim. Meninggal usia 2 tahun. Laki-laki rata-rata 2 tahun semua Pak. Qasim meninggal 2 tahun. Habis itu meninggal, setelah itu baru Zainab. Zainab meninggalnya di mana Pak? Di Madinah. Madinah usia 20 tahun. Tapi punya anak sebenarnya Zainab ini. Suaminya As bin Wa'il namanya. Punya anak namanya Umamah, laki-laki itu Pak. Umamah meninggal usia 4 tahun. Anak meninggal, cucu meninggal dari Zainab. Kemudian Ruqayyah. Ruqayyah kan istrinya Utsman. Punya anak sebenarnya itu. Namanya Abdullah bin Utsman. Meninggal usia 2 tahun. Anak meninggal, cucu juga meninggal. Habis itu nikahlah Utsman dengan Ummu Kalsum. Tidak lama, 6 bulan, meninggal pula Ummu Kalsum. Usia rata-rata perempuan meninggal di usia berapa Pak? 20 tahun Pak. Setelah itu baru siapa Pak? Qasim, Abdullah juga meninggal usia 2 tahun. Baru yang terakhir anak Nabi itu ada Fatimah, kemudian yang terakhir betul Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Ibrahim juga meninggal usia 2 tahun atau 18 bulan. Meninggal Pak. Yang hidup ketika Nabi Muhammad masih hidup hanya 1 orang. Siapa Pak? Fatimah. Itu pun meninggal Fatimah setelah 6 bulan meninggal
Nabi Muhammad. Jadi 4 anak Nabi perempuan itu rata-rata meninggal usia 20 tahun. Yang laki-laki meninggal rata-rata yang 3 orang ini 2 tahun bayi, Pak. 6 orang meninggal dan cucu 2 orang dihadapin oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira stres nggak, Pak? Harusnya stres itu, Pak. Itu dari sisi dari manusiawinya aja. Belum lagi berhadapan dengan apa, Pak? Bermacam masalah. Nabi Muhammad itu kan dikejar-kejar. Kemudian Nabi Muhammad itu kepala negara, ngadapin masalah orang banyak segala macam. Tapi Nabi Muhammad bahagia nggak, Pak? Bahagia. Kenapa? Karena seluruh masalahnya selesai. Jadi yang indah itu, Pak, mohon maaf nih, Pak. Indah itu, indah yang bahagia itu, Pak. Kalau udah lapar baru makan. Bahagia nggak, Pak? Oh, bahagia sekali. Tapi kalau belum lapar makan biasa-biasa aja kan? Makanya saya agak lama makan dikit biar Bapak lapar betul. Pak, mohon maaf nih, Pak. Kenapa kok makanan Padang, makan cepat langsung dimasak dengan makanan Padang itu kadang-kadang orang lebih banyak ke tempat-tempat yang apa, Pak? Yang dimasak dulu baru makan. Itu kenapa kok bisa jadi enak itu, Pak? Padahal masakan dia tidak sehebat masakan Padang menurut saya nih. Kenapa, Pak? Karena nunggu kita 1 jam. Benar, iya ini yain aja, iya gitu. Bapak pergi misalnya saung ini, saung itu segala macam itu kan. Nunggunya berapa lama, Pak? 1 jam. Udah keroncongan enggak, Pak? Pas ketika datang, Pak. Tapi kalau nasi Padang kan udah matang semua. Pas ketika Bapak datang langsung makan. Nikmat enggak, Pak? Nikmat juga ya? Oh iya, nikmat juga ya. Tapi rasanya agak kurang gimana gitu. Padahal kan masakan Padang itu kan lebih susah masaknya daripada masakan yang apa, Pak? Masakan apa, Pak? Yang cepat saji itu, Pak. Wih, itu kan lebih susah tuh, Pak. Santannya begini, kadang rendang itu 3 jam untuk masaknya itu, Pak. Tapi tak terlalu nikmat betul rasanya kan. Yang nikmat itu, Pak, ketika ayam goreng panas-panas itu Bapak makan. Nikmat rasanya. Jadi Pak, ternyata kunci nikmat itu adalah apa, Pak? Ketika lapar dulu. Artinya kunci nikmat itu adalah Bapak punya masalah kemudian selesai. Itulah kunci nikmat. Makanya Bapak sering-sering dapat masalah biar terasa nikmat hidup nih. Tapi harus selesai. Kalau nggak selesai jadi masalah baru, jadi kepikiran, seteres Bapak. Seteres. Bukan stres ya, Bapak. Seteres itu jamak daripada stres, ya kan, stres ini seteres. Udahlah, Pak, kita pulang, Pak, orang udah makan, Pak. Makasih, kita tutup dengan baca hamdalah. Kita doa, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi malail ala ila yaumiddin. Ya Allah, izinkan kami selalu berselawat kepada Nabi di awal hidup kami, di akhir hidup kami, sampai nanti ketemu dengan Nabi Muhammad di hari akhirat. Izinkan kami tetap mendoakan Nabi Muhammad, izinkan kami tetap ingat Nabi Muhammad SAW sampai nanti kami ketemu dengan Nabi di hari akhirat. Karena ketika kami ingat kepada Nabi, kami berselawat kepada Nabi, Nabi ingat kepada kami 10 kali lipat daripada kami ingat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mempelajari akhlak Nabi Muhammad, izinkan kami tahu tentang ibadah Nabi Muhammad, izinkan kami tahu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari semenjak kecil sampai beliau meninggal dunia. Ya Allah, kami ingin mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami untuk mengikuti cara hidupnya seperti hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman, masukkan kami ke surga bersama orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.